Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa bertemu di pertemuan kita ke-13 ya, tanggal 24 Januari 2022. Ya. Jadi pagi ini kita akan membahas masalah kewajiban atau hutang. Ya. Jadi nanti membahasnya tidak terlalu banyak, kita sedikit saja karena materinya sudah mau selesai. Ya. Sudah mau selesai. Oke. Kemarin di pertemuan kita ke-12 saya ngasih tugas ya. Batas waktunya kalau nggak salah kan tanggal 26. Tolong dikerjakan karena nanti tugas itu adalah salah satu materi UAS ya. Ya, materi UAS. Kemudian kalau adik-adik semua mengerjakan tugasnya itu nanti bisa menambah nilai UAS ya. Atau ekstrimnya saya nanti sampaikan kalau UAS-nya gagal, jelek, ya saya gunakan nilai tugas itu. Ya. Itu ya. Jadi kemarin kalau nggak salah masalah apa pembahasan kemarin? Masalah aktif tetap ya. Oke, sekarang kita bahas masalah kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang. Oke ya. Jadi tujuan pembelajarannya pertama menjelaskan kewajiban lancar dan mengidentifikasi jenis-jenis utama kewajiban lancar. Kedua, mendeskripsikan akuntansi untuk wesel bayar. Jadi saya ajarkan juga masalah wesel bayar. Ketiga, menjelaskan akuntansi untuk kewajiban lancar lainnya. Keempat, menjelaskan mengapa obligasi diterbitkan dan mengidentifikasi jenis obligasi. Ya. Itu. Oke, jadi pengertian kewajiban atau hutang adalah hutang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Jadi ini adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari pihak ketiga harus dibayarkan. Jadi kalau kita melakukan pembelian kendaraan, kemudian kita tidak membayar secara tunai, tapi melancarkan secara hutang, ini adalah kewajiban kita yang nantinya akan dibayarkan. Kalau hutangnya kita angsur selama 5 tahun, ya kita mempunyai hutang 5 tahun. Ya. Kemudian saldo normal perkiraan hutang berada di sebelah kanan ya, atau sebelah kredit. Jadi kalau T-account ya, sebelah kiri itu aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian sebelah kanan hutang lancar, ya hutang jangka panjang, ya. Oke, kemudian penambahan hutang dicatat di sebelah kredit dan pengurangan hutang dicatat di sebelah debit, ya. Jadi kalau ada transaksi menambah hutang, awalnya kita sudah beli mobil, sekarang kita membangun gedung melalui hutang kembali, berarti hutangnya bertambah, berarti gedung pada hutangnya di sebelah kredit. Ya. Tapi kalau kita melakukan pelunasan, hutangnya di sebelah debit. Contoh, kita membayar hutang cicilan kendaraan, ya, berarti jurnalnya adalah hutang pada kas, hutangnya berkurang. Ya. Jadi hutang itu apa? Adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Ya, jadi kalau untuk memperoleh aset kita harus membayar cicilan sampai dia lunas. Kemudian menjadi kewajiban pada saat pelaporan. Jadi pada saat pelaporan tanggal 31 bulan apapun ya, atau tanggal 30 bulan apapun, hutang itu adalah kewajiban yang harus disajikan di dalam pelaporan. Sisa hutangnya atau saldo hutangnya, ya. Oke, ini ada yang baru masuk lagi, saya setuju dulu aja ya.
Oke, udah 19 orang. Oke, jadi hutang dapat dikelompokkan menjadi dua. Jadi hutang jangka pendek atau lancar dan hutang jangka panjang. Jadi hutang jangka pendek adalah segala bentuk kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayarkan pada tahun berikutnya atau berlaku di bawah 1 tahun. Ya. Sedangkan hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi kita klasifikasikan dua, hutang jangka pendek atau hutang lancar itu di bawah 1 tahun. Kalau hutang jangka panjang merupakan hutang yang jauh temponya lebih dari setahun. Oke, jadi kewajiban kita bagi dua tadi ya, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar. Oke, di materi paparan ini saya akan menerangkan masalah wajar bayar, hutang pajak penjualan, dan pendapatnya masih akan diterima untuk kewajiban lancarnya, ya, atau hutang lancarnya. Sedangkan untuk kewajiban tidak lancarnya, saya akan sedikit mengulas mengenai dasar-dasar obligasi. Ya. Oke, kewajiban lancar adalah kewajiban dengan dua karakteristik berikut. Ya. Pertama, perusahaan memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancarnya yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya. Ya. Jadi perusahaan memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancar yang dimiliki. Aset lancar yang dimiliki itu apa? Kayak kas, ya, itu aset lancar yang dimiliki. Dari timbulnya kewajiban lancar lainnya. Jadi kewajiban lancar lainnya itu artinya begini, kalau kita mempunyai kegiatan atau mempunyai penjualan, itu pasti ada pengguna jasa kita yang melakukan pembayaran kredit atau pembayaran tidak tunai, ya, dia akan timbul jadi piutang, ya. Nah, itu adalah kewajiban lancar lainnya yang nantinya akan menjadi kas. Kalau jadi kas, kita akan bayarkan ke hutang kita. Oke. Yang kedua, perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau siklus operasional. Mana yang lebih lama? Ya. Jadi perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau siklus operasional. Ya. Jadi ini tergantung dari perjanjian kita ya, perjanjian kita dengan pemberi hutang ya. Jadi kalau kita yang tadi saya cerita masalah kendaraan, itu prosesnya cicilannya adalah selama 5 tahun, ya 5 tahun kita bayarkan setiap bulannya. Ya. Kemudian kewajiban lancar meliputi wajib bayar, hutang usaha, pendapatan yang terima di muka, dan kewajiban akro lainnya seperti hutang pajak, hutang gaji, dan hutang bunga. Ini. Oke, lanjut. Ini sekarang masalah wesel bayar. Jadi wesel bayar adalah janji membayar tertulis. Jadi masyarakat mensyaratkan peminjaman untuk pembayaran bunga diterbitkan dalam berbagai periode. Jadi kalau kita menerbitkan wesel bayar, itu adalah janji bayar kita telah tertulis, ada persyaratan peminjaman untuk membayar bunga, kemudian diterbitkan dalam berbagai periode. Jadi waktunya berbeda-beda, ya. Bisa tribulanan, bisa tahunan, bisa semesteran. Ya. Ini ilustrasinya. Ya. Pada tanggal 1 Maret, Toto Lee William meminjamkan 1 juta dari bank untuk wesel 4 bulan dengan bunga 12%. Jadi siapkan ayat jurnal 1 Maret, siapkan ayat jurnal penyesuaian untuk 30 Juni, asumsi penyesuaian bulanan belum dibuat, siapkan ayat jurnal jatuh temponya 1 Juli. Ya. Oke, saya setuju dulu. Oke ya, kita buatkan jurnalnya dulu. Ini 1 Maret, ya.
Jadi saya ulang lagi, 1 Maret 2021 Toto Lee William meminjam 1 juta dari bank untuk wesel 4 bulan bunga 12%. Pada tanggal 1 Maret penerbitan, uang kita terima 1 juta, wesel bayar kita terbitkan. Ya. Pada tanggal 30 Juni, ya, Maret, April, Mei, Juni. Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan kemudian ya. 4 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan, sorry. 4 bulan. Jumlah penyesuaiannya adalah bunganya 12% kali pokok 1 juta untuk 4 bulan. Jadi bunganya adalah 40.000. Ya. Beban bunga pada hutang bunga. Oke, karena kita belum bayarkan, dia masih hutang bunga. Oke, uang kita terbitkan 1 juta, bunganya 40.000. Di bulan Juni kita buat. Oke, pada tanggal 1 Juli jatuh tempo, ya, kita membayarkan wesel bayar tadi 1 juta, bunganya 40.000 pada kas, ya. Jadi uang yang pinjam selama 4 bulan dengan bunga 12%, ini kita bayarkan di bulan Juli. Ya, jadi seperti itu. Kita menerbitkan wesel bayar untuk menambah cash flow kita. Kemudian pada tanggal Juli, tanggal 1, kita melakukan pembayaran pelunasan wesel bayar tersebut. Ya. Oke, kemudian hutang pajak penjualan. Tadi ini terbayar ya, sekarang kita hutang pajak penjualan. Ya. Hutang pajak penjualan adalah pajak penjualan yang dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan dari harga jual. Jadi gini, kita kalau menjual suatu produk, contoh kita menjual kita menjual mobil, ya, pasti ada pajaknya ya. Pasti ada pajaknya. Nah, pajaknya itu dibayarkan oleh pembelinya kepada kita, pada perusahaan kita. Nanti kita akan menyetorkan kepada pemerintah. Ya. Nanti kita membayar kepada pemerintah. Ya, seperti itu. Contoh, kalau di pelabuhan, kalau adik-adik sekalian yang kerja di pelabuhan, pada saat kita menjual produk, contoh saya ngomong dermaga lah, kita jual dermaga, jadi kapal sandar, kita mengeluarkan tagihan atas dermaga yang dia sandar, ya. Pendapatan tersebut itu kita kenakan PPN, ya, atau jasa tersebut kita kenakan PPN, ya. PPN tersebut akan kita tagihkan kepada pengguna jasa. Nah, pengguna jasa membayar itu sebesar jasa tagihan atas dermaga tersebut plus PPN-nya. Ya, itu dipungut oleh pemberi jasa. Ya. Jadi pajak penjualan dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan oleh dari harga jualnya. Contoh tadi dermaga, PPN-nya 10%. Dapat dinyatakan terpisah atau termasuk dalam faktur total. Ya. Jadi fakturnya bisa kita terbitkan sendiri atas dermaga, tapi bisa juga kalau dia pembeliannya tidak 1, tapi 2. Jadi ada jasa dermaga, kemudian ada jasa timbangan, ada jasa yang lainnya. Itu kita kenakan semua, bisa jadi 1 fakturnya, atau sendiri-sendiri fakturnya. Faktur atas dermaganya sendiri, faktur atas timbangan sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, penjual mengumpulkan pajak dari pelanggan. Nah, tadi atas penjualan tadi, jasa dermaga tadi, PPN-nya dikumpulkan oleh penjualnya, ya, Pelindo dalam hal ini contohnya ya. Kemudian itu nanti penjualnya akan menyerahkan kepada pemerintah, ya, sebagai pendapatan pemerintah, pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak atau pendapatan negara dari pajak kan gitu. Ya, itu. Jadi ini adalah hutang pajak penjualan.
Jadi di dalam pembukuan perusahaan juga mencatat atas hutang-hutang PPN ini yang nantinya akan dibayarkan kepada pemerintah. Ya. Ini ilustrasinya ya. Pada tanggal 25 Maret PT Fatkur melakukan penjualan sebesar 1 juta. Pajak penjualannya itu tarifnya 6%. Berarti pajaknya 60.000 ya. Pada saat pengguna jasa melakukan melunasi ya. Jadi kasnya bertambah ya pada penjualan, pada hutang pajak ya. Ini hutang pajak 60.000. Ini adalah haknya pemerintah, bukan haknya perusahaan ya. Ini haknya pemerintah. Nantinya akan kita bayarkan. Uangnya sementara ditampung di perusahaan. Tadi sampaikan ya, penjual mengumpulkan pajak dari pelanggan. Ya, uangnya dikumpulkan di sini, nanti akan dibayarkan. Oke? Nah, pada saat pembayaran, saya tambahkan lagi ya. Pada saat pembayaran pajak, ya, pada saat pembayaran, saya tambahkan ilustrasi lagi. Sorry. Oke, ini pada saat pembayaran pajak, contoh tanggal 31 Maret ya. Pemerintah. Tunggu sebentar ya. Oke, pada saat pembayaran pajak kepada pemerintah. Nah, ini pada saat kita bayar pajak ke pemerintah, jadi dibalik saja. Ini, sorry. Oke. Jadi ini oke. Pada tanggal 31 Maret
Oke ya, jadi saya ulang lagi ya, kita buat lagi. Nih, jadi pada tanggal 25 Maret melakukan penjualan dengan pajak 6%, ya. Uang yang diterima oleh perusahaan PT Fatkur ini adalah 1.060.000, di mana 1 juta adalah atas penjualan tersebut, yang 60.000 adalah atas hutang pajak penjualan. Kenapa hutang pajak penjualan? Ini adalah pajak PPN yang dititipkan oleh si pembeli kepada kita untuk diserahkan kepada pemerintah. Ya, ini 60.000. Kemudian pada tanggal 31 Maret kita melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Jadi hutang pajak pada kas-kasnya akan keluar, hutang pajaknya ini diterima oleh pemerintah. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tadi ini sudah hutang pajak penjualan. Kemudian yang pertama itu hasil bayar, yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka. Ya. Jadi pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasanya. Itu adalah pendapatan diterima di muka. Ya. Contoh, satu perusahaan mendebit kas, ya, mendebit kas, jadi kasnya bertambah dan mengkredit akun kewajiban lancar, pendapatan diterima di muka. Ya. Saat perusahaan memperoleh pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Ya. Jadi saat perusahaan melakukan jasanya, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Ya, ini contohnya saya ngasih jenis usaha ya. Ada penerbangan, ada penerbitan majalah, hotel dan perusahaan asuransi. Saya kasih contoh aja ya. Ya, oke, contoh ya. Tanggal 6 Agustus 2021, PT Persebaya menjual 100.000 tiket pertandingan sepak bola pada tanggal 7 September. Jadi pertandingan sepak bolanya baru 7 September 2021. Seharga 50.000 per tiket. Ya. Seharga 50.000 per tiket. Oke. Pertandingannya tanggal 7 September. Ya. Jadi pada saat tanggal 6 Agustus dia sudah menerima, kita terima dulu ya. Oke ya, ada lagi yang masuk. Oke ya, jadi tanggal 6 sudah jual tiket, ya, dibuka penjualan tiket untuk tanggal 7. Sudah pada bayar semuanya ini, ya. Jadi tanggal 6 Agustus PT Persebaya mencatat bahwa dia menerima pendapatan sebesar 5 miliar. Jadi kasnya bertambah 5 miliar, di sisi lain pendapatan diterima di muka menerima 5 miliar. Kenapa dia tidak membukukan sebagai pendapatan? Ya, karena pertandingannya baru tanggal 7 September. Ya. Jadi tanggal 6 Agustus itu dia menerima pendapatan diterima di muka. Oke. Pada saat menyelesaikan pertandingan, Persebaya mencatat pendapatan yang diperoleh tanggal 7 September ya. Pendapatan diterima di muka dibalik ya pada pendapatan tiket sebesar 5 miliar. Oke. Sorry. Ya. Jadi pendapatan diterima di muka 5 miliar pada pendapatan tiket 5 miliar. Ini ada yang pas lagi ya. Oke, biar nggak lepas. Oke ya. Jadi paham ya, pendapatan diterima di muka adalah pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasanya.
menyediakan atau menyelesaikan lah. Menyediakan atau menyelesaikan. Ya, contohnya ini, jadi Persebaya tanggal 6 Agustus dia buka tiket box, dijual Rp50.000 per tiket, 100.000 tiket terjual. Pada tanggal 6 Agustus, PT Persebaya harus mencatat kas pada pendapatan diterima di muka. Ya, pada tanggal 7 September selesai pertandingan sepak bolanya, ya, dia mencatat pendapatannya. Jadi pendapatannya diakui, pendapatan diterima di muka dikoreksi, dibalik, ya. Lawannya adalah pendapatan tiket sebesar 5 miliar. Jadi resmi pendapatannya itu diakui pada tanggal 7 September setelah pertandingannya selesai. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini pendapatan diterima di muka itu apa saja yang tadi saya jenisnya. Macam-macam, semua jenis usaha ada. Saya kasih contoh aja. Kalau penerbangan itu pendapatan tiket penumpang diterima di muka. Kenapa saya ngasih contoh penerbangan? Karena biasa kita beli tiket pesawat itu kan sebelum kita terbang. Nggak mungkin kita beli tiket pesawat setelah kita terbang. Ya. Jadi pendapatan diterima di muka namanya pendapatan tiket penumpang diterima di muka. Ya. Jadi pada saat jadi pendapatan adalah pendapatan tiket penumpang. Majalah sama. Ya. Jadi kadang-kadang kita terima majalahnya dulu, majalah sudah diterbitkan, dicetak, dijual, ya. Uangnya baru diterima setelah dia terima itu. Jadi dia pendapatan langganan diterima di muka. Kalau pendapatan terima di muka. Hotel, sama. Hotel tuh kadang-kadang kita bayar dulu. Sorry, ini terbalik ya. Majalah ini kita bayar dulu. Ya. Jadi kita bayar dulu kalau kita langganan. Kalau hotel sama, hotel kita bayar dulu. Jadi pendapatan sewa diterima di muka. Jadi pada saat sebelum masuk kita booking dulu, kita bayar dulu. Ya. Asuransi juga begitu. Kita bayar asuransi dulu. Setelah itu akan ada klaim preminya setelah kejadian. Ya. Seperti ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah kewajiban tidak lancar. Tadi kewajiban lancar ya. Nah kewajiban tidak lancar ini adalah obligasi. Jadi obligasi adalah bentuk wesel tagih yang didukung dengan bunga. 3 keuntungan ya dibandingkan dengan saham biasa. 1, pengendalian pemilik tidak dipengaruhi, ya. Kedua, menghasilkan penghematan pajak. Ketiga, earning per share-nya menjadi lebih tinggi. Ya, ini hanya pengetahuan saja ya. Saya tidak akan keluarkan di UAS. Ini hanya pengetahuan saja karena pembelajaran kita tidak sampai di sini. Ini nanti adalah di akuntansi lanjutan. Ya. Jadi dasar obligasi itu ada 3. Jenis-jenis obligasi ada 3. Sorry. Jadi obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan, ini surat utang. Ya. Ketiga, obligasi bersyarat dan serial. Ketiga, obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hari ini pembelajaran nggak terlalu banyak, hanya itu saja yang kita bahas. Jadi intinya itu di sini, ya. Jadi kewajiban ada 2, kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Ini usianya di bawah setahun, ini usianya di atas tahun, ya. Umurnya di atas tahun. Kemudian ada wesel bayar, hutang pajak penjualan, pendapatan terima yang masih harus terima. Kemudian kewajiban tidak lancar adalah dasar obligasi. Sebetulnya hutang bank juga bisa di sini ya. Kalau kita punya hutang bank, hutangnya adalah lebih dari 10 tahun, atau hutang kendaraan, sewa kendaraan lebih dari 10 tahun, 5 tahun, itu yang tahun pertama adalah masuk kewajiban lancar, yang 4 tahun adalah kewajiban tidak lancar. Ya. Jadi contoh, kita mempunyai hutang pembelian kendaraan, ya, pembelian kendaraan. Contohnya sama dengan di sini. Yang di sini. Sorry. Oke, saya kasih contoh.
Ini ya. Jadi contoh, kita mempunyai pembelian kendaraan seharga 100 juta. Ya. Kita bayar 50 juta. Berarti kendaraan 100 juta pada kas 50 juta, ya, kreditnya 50 juta. Saya terusin aja ya, biarkan. Ya. Contoh ya, saya kendaraan. Harga mobil 100 juta. Di ilustrasi ya. Harga mobil 100 juta. Harga mobil 100 juta dibeli secara kredit dengan uang muka 40 juta. Oke, pada saat 50 juta kita diangsur selama 5 tahun. Diangsur selama 5 tahun tanpa bunga ya, tanpa bunga. Oke. Oke, kita contoh kasih contoh ya. Oke, jadi jurnal pertama itu mobil ini sebesar 100 juta. Oke, ada kas 50 juta. Ada hutang, kasih hutang lancar aja ya. Hutang lancar kalau 5 tahun berarti yang lancar berapa? 10 juta ya. Kalau 1 tahun ya. Hutang tidak lancarnya Rp40 juta. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini kita bayar tunainya 50 juta, hutang lancarnya adalah 10 juta karena di bawah setahun. Ini hutang tidak lancarnya adalah 40 juta. Ya, seperti ini. Kemudian pada saat pembayaran bunganya, ya, di tahun pertama ya, berarti posisinya hutang lancar selain 10 juta tahun pertama ya, pada kas 10 juta. Oke, ini pembayaran hutang lancar. Kemudian kita melakukan jurnal baik lagi. Ini 40 juta kita pindahkan ke sini lagi.
hutang lancar, ya. Jadi mengurangi ini, hutang tidak lancarnya. Kemudian saya nggak coba enggak. Atau ini saya pindah aja. Oke, ini. Nah, kemudian tahun pertama ya. Nah, kita juga melakukan koreksi hutang lancar sama hutang tidak lancar. Jadi hutang, saya panjangin aja ya. Ini hutang tidak lancar. Saya copy aja biar cepat. Oke, hutang tidak lancar pada hutang lancar. Oke, hutang lancar. Jadi dia akan pindahkan lagi di tahun pertama, hutang tidak lancarnya dikurangi 10 juta, ya. Kemudian kita pindahkan ke hutang lancarnya 10 juta, ya. Jadi ini tahun kedua. Ini untuk membentuk hutang di tahun kedua. Ya. Jadi ini kita melihat satu transaksi, ya, pembelian kendaraan secara cicilan, ya, akan menjadi hutang lancar dan hutang tidak lancar. Oke, ini contohnya, salah satu contoh transaksi yang terkait dengan kewajiban yang sering terjadi di kita. Ya, saya pikir cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan? Ya, ini contohnya. Jadi skemanya pertemuan kita tuh ini aja. Kewajiban itu ada dua, kewajiban lancar sama kewajiban tidak lancar. Ya, jadi contohnya adalah hasil bayar, utang pajak, penjualan, pendapatan masyarakat terima, obligasi. Ya, ini yang lain. Kalau hutang atas pembelian pun bisa kita masuk tidak lancar sama lancar. Oke, cukup pertemuan kita hari ini. Nggak ada yang tanyakan ya?
Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan kita ke-14 di awal Februari. Ya. Oh, di akhir Januari masih ada tanggal 31 ya. Tanggal 31 Januari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ketua kelas ya, absensinya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nanti warna hijau.